bagaimana caranya kita bisa mengambil manfaat, kita ngambil sesuatu dari peristiwa orang lain. Ya. Nah, pagi hari ini di Kopi Viral, mudah-mudahan kita bisa ngambil banyak manfaat dengan kejadian masa lalu dari seorang Vicky. Kebetulan di sini sudah ada Mbak Popi nih, memang ahlinya. Kemarin kita sempat bahas sedikit, benar. kurang lebih Vicky karakternya seperti ini, ternyata punya peristiwa masa lalu yang tidak mengenakan. Jadi Bahkan Vicky sempat cerita surat pisah bapaknya Iya, diambilin. itu umurnya masih umur berapa tuh lagi, Mas? SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 karena dia tidak bisa punya biaya untuk panggil pengacara. Bikin sendiri. Bikin sendiri, di mana udah overload banget, ada kekerasan yang terjadi gitu kan. Oke, Dan berarti akhirnya Vicky karena itu memberikan, Vicky itu ada kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ya karena nggak bisa loh, gimana? Seorang anak ngelihat orang tuanya saban hari tuh kekerasan fisik. Itu kan udah pertaruhannya hidup mati. Nah, mereka ini ngelihat, jadi kayak Bella ini ngelihat saban hari. Berarti di dalam pikirannya dia itu sosok figur laki-laki itu seperti apa? Nempel. Khawatirnya, aku nggak tahu ya gimana ya. Jangan-jangan nanti kamu juga keras juga sama suamimu ya? Wah iya bener. Oke, sebentar, mohon maaf. Ini ada fakta visual ya. Ini ada fakta visual yang harus kita lihat. Sebentar. Yang bikin konsep akhirnya perpisahan ya papaku sama mamaku ya aku sendiri gitu loh. Aku Maksudnya? masih SMP yang belum ngerti untuk bagaimana cara membuat gugatan. Itu kita bikin gitu di salah satu tempat fotokopi kita bikin. Udah mah kayaknya mama emang harus mengakhiri rumah tangga. Nggak ada anak yang ingin mendoakan orang tuanya pisah. Tapi kondisi ini udah deh mama aku yang bikin. Jadi aku yang ngonsep gitu kata-katanya bahwa ini dan itu SMP gitu. Serius? Iya aku jadi mengonsep kata-kata itu untuk dianterin ke pengadilan agama untuk membela mama aku. Oke, itu beberapa hari yang lalu ya. Ya, Oke. Nah, kita nyambung tadi, Bella kenapa? Gimana Bel? Udah ada sikap seperti itu? Enggak. Perhatiin deh, air matanya ngalir di tengah loh kamu Bel. Kenapa emang? Bicara mengenai ayah, dia frustasi. Jadi kalau air mata ngalir di tengah itu frustasi. Kamu frustasi banget ya ngadepinnya? Gimana ya, kalau sekarang ini aku tuh kayak udah aku bisa tanpa papa gitu. Ada sosok yang gantiin papa. Alhamdulillahnya aku punya Kak Vicky yang selalu ngelindungin aku, selalu ngelindungin mama. Kakak-kakak yang lain, Kak Vicky itu benar-benar pengganti papa banget. Aku tuh nggak pernah, aku kayaknya satu kebaikan papa aja nggak pernah aku dapetin gitu loh. Semua tuh ditutupin sama Kak Vicky dan Kak Vicky itu orang yang selalu terdepan kalau aku kenapa-napa. Atau adik-adiknya kenapa-napa, mamahnya kenapa-napa, Kak Vicky itu selalu yang paling depan. Dia tuh selalu yang ngelindungin keluarganya. Dan papa tuh nggak pernah ada. Jadi kamu di sini maksudnya papa nggak pernah ada sama sekali dalam hidup kamu? Nggak pernah. Jadi itu alasannya kenapa Vicky selalu garda terdepan ya. Iya. Itu sebabnya kenapa dia selalu menyebutkan gladiator. Iya. Gladiator pemahamannya itu karena dia harus fight sampai till the end. Iya, titik darah Sampai penghabisan titik darah istilahnya. penghabisan. Karena saban hari yang dia lihat adalah kekerasan fisik Oke. gitu loh. Oke, Mbak Popi, ini ada fakta visual selanjutnya ya. Fakta visual selanjutnya kita mau lihat nih. Jadi kelurahan ada ngobrol. Iya. Nyaman menurut kamu tuh gimana? Ya, aku nggak suka di freeze ya. Aku nggak suka rumah tangga yang teriak-teriak. Jujur, aku kalau di saat rumah tangga teriak-teriak, aku ngejawab enggak. Tapi aku akan pergi. Sesuatu yang membuat aku nggak nyaman, secinta apapun, aku pergi. Nah itu poinnya. Oke, Vicky, gue orang luar. Iya. Gue tidak tahu apa peristiwa yang sebenarnya dalam rumah tangga lo. Cuman gini, lo tadi mengatakan gue nggak suka dengan keributan. Tapi faktanya, Kan nggak mungkin enggak. Enggak, faktanya, lo banyak sekali keributan yang lo munculkan, Gini, terutama sama orang tuh pasangan-pasangan kan lo. hanya melihat di ujung dan di luar. Angel Elga itu sebagai sosok istri yang gue bilang semuanya juga nggak salah, baik gitu loh. Cuma ada suatu momen yang setiap kita bertengkar, gue tuh selalu pergi untuk mengalah. Nggak ada. Cuma pas udah mulai kejadian yang udah menurut kita fatal, yakinlah secinta-cinta dan sesayang-sayangnya orang tingginya setinggi itu, maka setinggi itu pun kecewanya.
Jadi kayak kemarin itu udah lebih kepada luapan terakhir, emosi, akhirnya sampai kejadian yang Oke, singkat cerita akhirnya ada penggerebekan. peristiwa itu, penggerebekan. Iya. Mama, kenapa Mama hadir di situ juga? Maksudnya Mama tidak membackup Vicky untuk jangan apa segala macam. Mohon maaf, Ma, mohon maaf saya harus menanyakan ini. Apakah juga Mama akhirnya menikmati dengan peristiwa-peristiwa Vicky? Enggak. Kebetulan kan kita ada di daerah Jakarta sama Bella. Bahkan saya yang melindungi Vicky. Cuma saya nggak masuk di area itu. Saya bilang, hati-hati kakak, kamu jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan. Tolong pegangi dia, tolong pegangi dia. Mungkin kalau nggak ada saya datang nggak tepat, mungkin Vicky bisa dari dulu mungkin masuk penjara gitu. Kalau tadi pertanyaan saya, mungkin kita tidak bisa membatasi pemikiran orang gitu ya. Iya. Ya, dengan peristiwa masa lalu Mama yang begitu pahit, kondisi sekarang seperti ini, akhirnya Mama sedikit banyaknya kalau ada orang berpikiran, ya emaknya juga menikmati dengan kondisi Vicky seperti ini gitu ya kan, dengan permasalahan ini, permasalahan itu, akhirnya apa segala macam. Dan saya juga sebenarnya sih agak apa ya, dengan kejadian itu saya juga agak malu dengan diri sendiri. Kenapa saya juga pernah memukul mobil itu? Karena saya kan lihat dari jauh, lihat si laki-laki itu sama perempuan itu mengapit itu. Lantas, ya Allah ini kok bener gitu kan. Jadi rasa emosi saya timbul, saya pukul mobil itu sama sendal saya. Oke. Nah, poinnya Seperti sebenarnya aku itu. pengen gambarin gini loh. Tadi Mas Vicky ngomong bahwa iya pada saat dikasih kekerasan maka dia langsung pergi. Ya, Itu Pak bukannya peristiwa yang pada saat kemarin. Jadi kalau misalnya dia ribut, ini ke depan nih. Sama Kalina juga harus tahu nih. Nah, betul, Kalau betul. ribut, Ya. dia pergi. Ini Vicky itu belum terlatih untuk komunikasi apa yang dirasain. Menyelesaikan permasalahan. Mestinya menyelesaikan. Oh, mendingan Dia gue kabur. menghindar. Nah, makanya kejadian tuh 24 kali. Kejadian nih on off sama cewek itu persoalannya. Padahal kan namanya rumah tangga nggak mungkin kita selalu lari dan kabur, harus selesaikan kan. Oke. Tapi ternyata itu adalah bentuk dari masa lalu yang jadi psikologisnya Oke, Prasetyo. Oke. Mohon maaf kita istirahat dulu ya pemirsa, entar kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.